ini sudah pada rajin loh membersihkan kantor kita sesering mungkin dengan desinfektan. Masa kalian nggak rajin CTPS juga? Sekarang kalian cuci tangan dulu yang bersih, pakai sabun. Kemudian bilas dengan air bersih mengalir. Loh, ini kok saya jadi sendirian ini? Jadi meeting apa ndak toh ini? Penting bagi kita untuk membiasakan diri mulai dari sekarang beradaptasi dengan kebiasaan baru. Kesehariannya sih sama, tata caranya saja yang agak berbeda. Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai wabah global. Virus yang tidak kelihatan mata itu menyebar seiring berpindahnya manusia dari satu tempat ke tempat lain. Jumlah kasus terus meningkat dari waktu ke waktu. Terus bertambah di sejumlah wilayah kepulauan Indonesia. Wabah ini tidak hanya menyebabkan kekhawatiran masyarakat luas, tetapi juga berdampak pada dimensi kesehatan, kemanusiaan, sosial, dan ekonomi. Misi besar mewujudkan Indonesia sehat belum bisa tercapai karena COVID-19 akan tetap mengancam tanpa adanya perubahan perilaku yang signifikan. Tanpa upaya-upaya edukasi dan mengubah perilaku, maka akan sulit untuk segera menurunkan penyebarannya. Terjadinya perubahan membutuhkan proses panjang, karena norma yang terbentuk sekian lama dalam masyarakat telah menciptakan sebuah zona nyaman yang menghambat terjadinya penerimaan norma baru yang diharapkan. Perlu usaha besar untuk memberikan tawaran keluar dari zona nyaman tersebut. Apa yang ditawarkan? Norma baru yang relevan, dapat dipercaya melalui strategi komunikasi yang tepat dan efektif, sehingga dapat menciptakan momentum terjadinya perubahan di tingkat individu yang akan berimplikasi terhadap perubahan sosial disertai dengan elemen-elemen pendukung yang berkelanjutan.
Apa yang perlu diubah? Perilaku dalam keseharian. Memakai masker dengan benar, cuci tangan pakai sabun selama 20 detik, jaga jarak lebih dari 1 meter, atau physical distancing. Melalui pesan seperti apa? Sebuah pesan untuk tujuan bersama, menciptakan masyarakat yang sehat. Berubah, usir wabah. Komposisi branding Berubah Usir Wabah terbagi menjadi 2 bagian, di mana norma lama yang terinfeksi virus menjadi terusir dan mati tergantikan norma baru dengan panah merah yang bergerak terarah untuk menurunkan kurva. Melalui aksi nyata, maka garis merah sebagai zona bahaya bisa kita turunkan bersama-sama menjadi warna hijau, zona aman. Komposisi tersebut merupakan simbol komitmen yang dapat digunakan untuk menggerakkan setiap lapisan di masyarakat. Dengan terus memupuk rasa optimis, meningkatnya angka kesembuhan orang yang terinfeksi, serta semangat gotong royong membantu sesama. Sosialisasi norma baru dirancang melalui materi edukasi dengan mempertimbangkan kedekatan warna dan budaya lokal dalam mengemas informasi, serta menyajikan fakta agar kelompok sasaran bersedia dengan kesadarannya melakukan tindakan dan respon. Yakinkan tekad bahwa kurva bisa dilandaikan dan kita usir COVID-19 dengan melakukan perubahan. Berubah, usir wabah. Bersatu lawan COVID-19.
Videonya belum. Selamat malam saudara-saudara. Sebelumnya kami minta maaf, ada jaringan yang perlu diperbaiki, jadi kita agak tertunda untuk memulai kita punya kegiatan pada malam hari ini. Tapi biarlah kita tetap semangat. Kami ucapkan salam sehat bagi saudara-saudara yang sudah hadir di ruang Zoom kami pada malam hari ini. Pada malam hari ini, seperti yang sudah kami sampaikan, kami layangkan lewat WhatsApp grup yang ada di Kota Bandar Lampung, bahwa Rumah Sakit Advent Bandar Lampung akan memberikan edukasi kesehatan di era COVID-19. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh Dr. Charles Ward, kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Rumah Sakit Advent Bandar Lampung, Bapak Elon Manawan. Kepada Bapak Elon Manawan, kami persilahkan. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam, Pak Elon. Tamu-tamu semua, teman-teman, dan saya lihat ada karyawan rumah sakit, dan mudah-mudahan juga ada teman-teman yang lain dari selain rumah sakit, termasuk mungkin boleh juga dari diabetes club, kemudian dari pasien-pasien, dari karyawan-karyawan dan keluarga semua. Saya mengucapkan selamat malam untuk kita semua, dan kami berharap kepada kita sekalian yang sudah ada di sini, yang kurang lebih sekitar 50 orang, dan ada yang berdua, ada yang keluarga. Kita berharap untuk kedepannya akan lebih banyak lagi yang akan mengikuti acara ini. Karena acara ini adalah kita akan mendengarkan seminar Hidup Sehat di Era COVID-19 dengan Rumah Sakit Advent Bandar Lampung yang nantinya akan dibawakan oleh Dr. Charles Swart Mars sebagai Direktur Rumah Sakit Advent Bandar Lampung, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan akan dapat menolong kita semua, terlebih di era pandemi ini, untuk kita dapat menghidupkan kehidupan yang lebih aman, memberikan kehidupan semua ancaman-ancaman dari luar, apakah itu virus COVID-19 atau penyakit-penyakit yang lain yang dapat menolong kita untuk kita dapat hidup lebih sehat lagi. Bagi kita semua yang hadir, dan terlebih kepada seluruh masyarakat Bandar Lampung yang dapat mengikuti acara ini untuk dapat mendapat pelajaran yang bisa menolong kita untuk kita dapat menghidupkan satu kehidupan yang membuat kita akan lebih sehat, lebih bergairah, lebih senang menikmati kehidupan yang Tuhan berikan ini. Jadi kepada kita semua yang ada di tempat ini, untuk kesempatan yang akan mendatang, saya lihat juga dari radio dari Aris, dan kepada teman-teman yang lain, kita bisa mengundang sahabat-sahabat kita untuk dapat ikut hadir dalam acara ini. Dan kita berharap benar bahwa dengan kita dapat menghidupkan satu kehidupan yang sehat, itu akan dapat menolong kita di era pandemi ini untuk kita dapat mengatasi semua penyakit-penyakit yang akan datang ke kita,
dan kita dapat kekuatan di dalam diri kita untuk dapat bisa mengatasinya dengan baik. Nah, jalan satu-satunya untuk mengatasi bukan hanya penyakit COVID ini, tapi saya rasa ini penyakit semua yang akan datang kepada kita, kita bisa hindari dengan kita mengikuti informasi-informasi yang diberikan nanti, khususnya oleh Pak Direktur, bagaimana kita dapat menghidupkan satu kehidupan yang sehat di era pandemi ini dan bahkan di waktu-waktu yang akan mendatang. Jadi kami juga berterima kasih kepada Pak Direktur, Dr. Charles yang punya kesempatan untuk dapat membagi-bagikan pelajaran kepada kita semua yang ada di Zoom ini. Yang saya sudah sampaikan tadi, saya berharap kita juga menyampaikan kepada teman-teman yang lain yang nanti acaranya tiap minggu kita akan lakukan ini pada hari Kamis malam dan mudah-mudahan banyak juga yang akan bisa mengikutinya dan dengan demikian kita dapat menghidupkan satu pola yang berkenan kepada sesama kita manusia terlebih kepada Tuhan. Dan saya yakin bahwa kita mengharapkan kita bisa menjadi satu negara yang makmur, hidup berbahagia, dan itu akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Pola hidup kita, merubah sikap kita untuk dapat hidup lebih sehat lagi. Dan kita berharap dengan kesehatan yang kita dapat, kita juga dapat memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada tim Rumah Sakit Advent untuk bisa memberikan motivasi-motivasi, pelajaran-pelajaran kesehatan yang dapat merubah sikap kita untuk kita dapat mengatasi penyakit-penyakit yang datang kepada kita, khususnya dengan wabah COVID-19 ini kita bisa atasi, dan dengan demikian kita dapat hidup lebih sehat, dapat melakukan semua kegiatan dengan baik, dan akhirnya kehidupan kita bukan hanya berkenan kepada sesama teman kita, tetapi juga terlebih berkenan di hadapan Tuhan. Semoga seminar ini akan memberikan kebahagiaan bagi kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Elon. Baik saudara-saudara dan pemirsa sekalian, acara seminar kesehatan kita juga ditayangkan di fanpage Facebook Rumah Sakit Advent Bandar Lampung, juga disiarkan melalui siaran radio Mandala FM 90,1 FM, Idola 96,6 FM Tulang Bawang, dan SGP 97,8 FM Sri Bawono. Jadi mari ajak saudara-saudara sekalian, tetangga-tetangga, untuk mengikuti seminar kesehatan kita yang diselenggarakan tiap hari Kamis jam 19. Seperti sudah disampaikan oleh Pak Elon tadi, pandemi 19 membawa banyak perubahan di dalam kehidupan kita. Bekerja, bersekolah harus dilakukan di rumah. Bahkan ada banyak rencana-rencana yang harus kita batalkan. Kita lebih memprioritaskan bagaimana kita memiliki pola hidup yang sehat. Untuk menyambut himbauan pemerintah agar kita hidup berdampingan dengan COVID-19 dengan protokol kesehatan, Rumah Sakit Advent Bandar Lampung akan menyediakan materi bagaimana pola hidup yang sehat, agar kita tetap hidup sehat, menjalani kegiatan kita walaupun di pandemi COVID-19. Sebelum kita mendengarkan penyampaian yang disampaikan oleh Dr. Charles Watt, kita akan mendengarkan lagu Hidup Sehat yang akan disampaikan oleh Bapak Donald Wele dari bagian Humas Rumah Sakit. Pada Pak Donald, kami persilakan.
berharga, 10 hukum kesehatan, hidup sehat, pilihan kita, sinar mentari yang cukup, kuatkan tulang-tulang, energik berolahraga, tubuh berfungsi baik, hubungan sosial yang baik, jadikan hidup bahagia, air jernih yang cukup, segarkan seluruh tubuh, Tuhan yang terutama, Dia sumber kehidupan, hidup sehat, anugerah Tuhan, hidup sehat, sangat berharga, 10 hukum kesehatan, hidup sehat, pilihan kita, hidup sehat, pilihan kita. Terima kasih. Kepada Dr. Charles kami persilakan. Baik, selamat malam Bapak Ibu yang sudah bergabung pada acara seminar Hidup Sehat Rumah Sakit Advent Bandar Lampung untuk pertama ya, untuk kali yang pertama. Dan terima kasih untuk tim Hidup Sehat Rumah Sakit Advent, Ibu Reni, Dr. Wadens, dan tim Hidup Sehat yang sudah mengatur semua malam hari ini kita boleh menyelenggarakan seminar hidup sehat untuk membantu tentu pemahaman tentang hidup sehat. Program yang dibuat oleh Rumah Sakit Pak Elon Manawan yang sudah memberikan sambutan dan juga menyemangati ya, karena Pak Elon juga lah yang mendorong supaya kita bagikan pemahaman hidup sehat kepada masyarakat di era COVID yang sementara terjadi saat ini ya. Mudah-mudahan kita boleh mendapatkan sesuatu yang sangat penting. Saya mau lihat dulu semua yang sudah hadir. Salam sehat, boleh lambaikan tangan dulu. Salam sehat. Oke, kita mulai dengan hati yang gembira karena ini adalah hidup sehat. Kita mendengar sambil memiliki hati yang gembira supaya kita boleh mendapatkan makna yang lebih dalam dari hidup sehat ini, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID yang sementara terjadi. Ya, Bapak Ibu yang rindu untuk mendapatkan tentu pelajaran yang dari Rumah Sakit Advent Bandar Lampung akan sampaikan, kita simak. Ketika kita paham, maka kita boleh mempraktekkan. Hidup sehat di era COVID ini adalah pengantar hidup sehat, awal daripada hidup sehat yang akan dibagikan setiap minggu, ya, secara berkesinambungan. Dan pengetahuan-pengetahuan ini, mari kita boleh komit untuk mempraktekkan sehingga kita memiliki tubuh yang sehat. Ya, saya ingin mulai dengan kata bijak, kata-kata bijak. Jika saya berusaha hidup sehat, tetapi masih sakit, saya diuji oleh Tuhan. Tetapi jika saya tidak berusaha hidup sehat, kemudian sakit, saya tidak diuji oleh Tuhan, tapi saya ditegur oleh Tuhan. Ya, jadi ketika kita sudah tahu hidup sehat, kemudian kita mulai mempraktekkan, berusaha semaksimal mungkin, tapi masih sakit, kita tahu kita sementara mendapatkan ujian. Ya, ini kata-kata bijak. Kemudian kata bijak yang kedua, menjalankan pengetahuan akan menjaga engkau. Mungkin ini kalimat ini sederhana, tapi punya arti yang dalam ya. Kalau saya tahu pemahaman bahwa makan buah setiap makan itu sehat,
kemudian saya lakukan, itu akan menjaga tubuh kita ini. Ini kata bijak yang sangat-sangat baik, ya. Hidup sehat. Program hidup sehat ini sebenarnya mulai dari mana? Rumah Sakit Advent Bandar Lampung sejak tahun 2019. Tahun yang lalu sudah dikumandangkan melalui unit lifestyle Rumah Sakit Advent Bandar Lampung, tetapi memang baru secara lebih ke arah internal kepada semua karyawan Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Nah, pada malam hari ini saya rindu menyampaikan bahwa sangat penting untuk diketahui bahwa Rumah Sakit Advent Bandar Lampung mencoba merubah konsep sebagai dari rumah sakit medikasi menjadi rumah sakit medikasi dan edukasi. Selama ini kalau datang ke rumah sakit ya, namanya ke rumah sakit, nanti pulang ada obat satu plastik nanti dibawa. Bulan depan kontrol ya, bawa lagi satu plastik, bulan depan dibawa lagi. Jadi lebih kepada masalah pengobatan atau obat-obatan. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah bukan hanya medikasi, tetapi edukasi. Kita berharap yang bawa satu plastik itu ketika dia mendapatkan edukasi, berkurang plastiknya. Tadi setengah, sudah mulai tinggal 1/4 plastik obatnya ya. Itulah sebabnya edukasi ini sangat-sangat penting. Hidup sehat. Hidup sehat ini dimulai dari saya sampaikan latar belakang kenapa hidup sehat ini kemudian menjadi program dari Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Terinspirasi dari seorang penulis buku, seorang inspirator, yaitu Ellen G. White. Ya. Dia hidup tahun 1827 sampai 1915. Pada waktu dia berumur 9 tahun, dia dilempar temannya dengan batu. Hidungnya hancur, dan bahkan dia tidak sadarkan diri selama kurang lebih 3 minggu. Dia tidak sadarkan diri. Nah, setelah pulih, oleh karena riwayat dia yang tidak sadar selama 3 minggu, dia sering mengalami kelemahan, mengalami kelesuan sekitar kurang lebih 30 tahun lamanya. Bahkan sering mengalami pingsan. Bahkan 5 kali dia hampir lumpuh. Namun dia tetap berkarya menjadi seorang penulis yang luar biasa. Tahun 1863, Ellen G. White ini, penulis ini mendapat inspirasi tentang reformasi kesehatan. Inilah reformasi kesehatan yang dia dapatkan. Yang pertama adalah pembaharuan dari sisi makanan. Yang kedua adalah pembaharuan dari sisi istirahat. Kemudian gerak badan, sinar matahari, udara yang bersih, pengendalian diri, penanggulangan stres, dan percaya kepada Tuhan. Ini adalah satu paket resep yang didapatkan oleh Ellen G. White, dan kemudian dia mulai mempraktekkan ini. Karena dia kondisi sakit, sering lemah, dia kemudian berkomitmen untuk mempraktekkan paket reformasi kesehatan ini. Dan Bapak Ibu, setelah dia mempraktekkan ini, nah ini adalah hasil yang luar biasa. Pada umur 75 tahun, dia katakan pencernaan saya baik, dan 5 tahun inilah dia lebih banyak menulis buku-buku dibanding sebelumnya. Karena dia sudah mendapatkan manfaat daripada paket resep reformasi kesehatan. Dan dia meninggal umur 86 tahun. Nah, kemudian ada yang mengadopsi akan paket resep ini, ya, yang sampai sekarang masih dikenal, yaitu New Start. Ada nutrition, exercise, water, sunshine, temperance, air, rest, trust in God. Ada juga yang mengadop dengan memberikan beberapa tambahan yang dikenal dengan celebration. Ya, choice, exercise, liquid, environment, belief, rest, air, temperance, integritas, optimism, nutrition, dan social support. Nah, tahun 2015
Rumah Sakit Advent Bandung melalui Lifestyle Center mengadop resep ini dalam bahasa Indonesia dengan akronim yaitu Hidup Sehat. Tahun 2019 Rumah Sakit Advent Bandar Lampung kemudian mengadopsi program Hidup Sehat ini yang bahkan dimasukkan dalam rencana strategi Rumah Sakit Advent Bandar Lampung tahun 2019 sampai 2021. Dan kemudian mulai didorong kepada semua karyawan rumah sakit menjalankan program Hidup Sehat. Dan saat ini, di akhir tahun ini, kami punya komitmen untuk mendorong program Hidup Sehat ini kepada masyarakat Bandar Lampung dan sekitarnya, sehingga boleh terberkati. Dari pengalaman yang saya dapatkan, mulai dari Bandung, mereka yang sudah berkomitmen menjalankan program Hidup Sehat ini sudah mendapatkan manfaatnya. Ya, ada seorang pasien, saya ingat pada waktu lakukan pengkajian Hidup Sehat dan dia kemudian komitmen, dia punya darah tinggi, dia punya diabetes dengan begitu banyak obat-obat yang dia harus minum. Pada satu ketika dia kontrol, dia sampaikan obatnya sudah berkurang. Ya, dari beberapa jenis tinggal satu jenis. Dosisnya semakin kecil. Kenapa? Karena menjalankan program Hidup Sehat ini. Asal komitmen, manfaatnya luar biasa. Inilah Hidup Sehat, itu akronim yang akan dibahas dari minggu ke minggu. Dan Bapak Ibu, ketika mengambil pengetahuan ini, mari kita belajar untuk mempraktekkan. Saya tadi sudah mulai dengan hati yang gembira. Sudah dibuat lagu tadi, sudah dinyanyikan. Tiap minggu akan dinyanyikan dan kita akan lebih mengerti dan kita akan lebih mendapatkan manfaat. Yang kedua adalah istirahat yang cukup. Boleh juga ikut sambil membaca bersama saya supaya kita lebih masuk ke otak. Mendengar, membaca itu akan lebih masuk ke otak kita. Kemudian D, diet yang seimbang. Kemudian U, udara yang bersih. Kemudian P, pengendalian diri, itu hidup. Sinar matahari yang cukup. E, energi berolahraga. H, hubungan sosial yang baik. A, air jernih yang cukup. Dan T, Tuhan yang terutama. Inilah akronim Hidup Sehat. Betapa indahnya kalau kita mempraktekkan semua ini. Pasti manfaat besar kita akan dapatkan. Nah, kemudian ini diturunkan menjadi 20 resep, ya. Di Bandung saya lihat sudah lebih dari 20 resep. Ya, kita ini bisa dirubah sesuai dengan pemahaman dan pengetahuan yang didapatkan. 20 resep ini dari Hidup Sehat tadi kemudian diuraikan, ini sangat-sangat baik. Dan di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung, semua karyawan didorong untuk menjalankan resep satu persatu. Hati yang selalu gembira, ya. Kemudian selalu bersyukur kepada Tuhan. Tidur teratur 7-8 jam setiap hari. Istirahat sehari dalam 1 minggu. Kemudian setiap makan wajib ada buah. Kemudian setiap makan wajib ada sayur. Makan teratur 2 atau 3 kali. Tidak ada between meals. Tidak ada makan di antara jam makan. Ini resep-resep yang sangat baik. Kita belajar untuk mempraktekkan. Karena inilah hidup sehat itu. Kemudian konsumsi protein yang cukup dan berbasis tumbuh-tumbuhan. Ya, diarahkan berbasis tumbuh-tumbuhan. Kemudian mengurangi minyak, gula, dan garam. Melakukan latihan pernafasan, khususnya setiap bangun pagi. Ini sangat baik untuk memperlancar aliran darah ke otak. Tidak merokok dan menghindari lingkungan yang berpolusi. Tidak mudah marah atau emosi terhadap siapapun, ya. Kemudian resep berikut, melakukan segala sesuatu dengan tidak berlebihan, pengendalian diri. Berjemur 10-15 menit setiap hari. Olahraga secara teratur 3-5 kali per minggu. Memaafkan dan mengampuni. Ini juga resep yang sangat ampuh. Suka menolong, peduli terhadap orang lain. Minum air putih 2 liter setiap hari. Tidak minum beralkohol, berkafein, atau minuman berwarna. Dan yang terakhir, berserah dan percaya kepada Tuhan. Ya, saya sampaikan ini
hasil dari karyawan Rumah Sakit Advent Bandar Lampung secara cepat karena ini adalah pendahuluan ya, pengantar ya. Ya, ini masih dalam progres, mudah-mudahan karyawan yang bergabung tambah semangat lagi untuk menaikkan prosentasi. Kalau hati yang gembira, puji Tuhan sudah di angka 90, tapi masih banyak yang merah-merah ini ya. Tidur masih 73%. Konsumsi buah setiap makan masih 75%. Kemudian seterusnya. Ya, masih ada yang berjemur masih di angka 57,5%. Ini prosentasi pencapaian. Nah, ketika mempraktekkan ini, dievaluasi, kalau dia semakin baik, semakin naik, manfaatnya semakin banyak. Apa manfaat program hidup sehat ini? Yang ada pembahasan khusus tentang ini. Kedua, mencegah perburukan penyakit kronik. Ini juga ada pembahasan nanti. Membantu menangani penyakit kronik. Jadi dengan hidup sehat ini, di penyakit kronik bisa dicegah. Perburukannya bisa dicegah. Dan membantu menangani. Dan kemudian yang keempat, mencegah terjadinya penyakit infeksi. Mencegah perburukan penyakit infeksi. Nah, malam ini saya sedikit membahas karena berhubungan dengan COVID-19 terkait dengan penyakit infeksi dan hidup sehat. Ya, Bapak Ibu, kita sementara berada pada situasi yang tidak mudah sekarang ini. Penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen. Jadi sekali lagi saya sampaikan, penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen, dan ini banyak sekali. Ada virus, ada bakteri, ada jamur, ada parasit. Ini mikroorganisme yang menyebabkan penyakit infeksi. Ya. Nah, khusus virus yang kita pelajari malam hari ini, virus itu begitu banyak. Saya coba sampaikan sedikit. Virus ini adalah mikroorganisme terkecil di dunia ini. Virus, mikroorganisme yang paling kecil adalah virus. Dan virus ini dapat memperbanyak diri dalam sel tubuh manusia. Jadi kalau dia sudah masuk di sel, wah, cepat sekali dia hidup. Bertambah banyak, bertambah banyak. Tapi kalau di luar sel, nah, dia akan mati. Kemudian jenisnya sangat banyak. Ini adalah 10 jenis virus yang mematikan di dunia, ya. Jenis virus ada lebih, tapi saya ambil yang 10 ini. Yang pertama adalah virus Ebola. Tahun 2014 sampai 2016 sekitar 11.000 orang yang meninggal karena virus Ebola di Sudan dan Kongo. Kemudian virus rabies, kita sering mendengar rabies ya. Tahun 1912, dari tahun 2019 sampai saat ini, virus rabies ini masih ada. Kemudian HIV ini mulai tahun 1980-an. Bergulir terus, HIV tidak pernah selesai. Sampai pada hari ini, masih banyak yang meninggal. Bahkan saat ini sekitar 30 juta yang meninggal karena HIV. Kemudian ada namanya virus Marburg di Jerman dan Serbia. Ratusan orang yang meninggal karena virus ini. Kemudian cacar, virus cacar ya, mungkin kita yang sudah senior pernah tahun 1979 baru bisa diberantas dengan adanya vaksin. Tapi sebelumnya menimbulkan kematian yang begitu banyak. Kemudian virus demam berdarah. Nah, sampai hari ini masih menjadi masalah. Virus demam berdarah. Ada virus hanta di Amerika. Ada virus rota yang menyebabkan 483.000 anak meninggal tahun 86. Ada virus Lassa, 5.000 kematian setiap tahun di Afrika. Dan kemudian yang sangat terkenal adalah virus corona beta. Jadi ada alfa yang banyak, ya, virus influenza yang biasa nanti hilang sendiri, itu adalah alfa yang ringan, tapi yang paling mematikan adalah beta, ya. Dan inilah virus beta yang sudah pernah terjadi. Tahun 2002 kita mendapatkan informasi dan terjadi case virus corona beta ini, yaitu yang dikenal dengan SARS. Dan angka prosentasi kematiannya itu 10%. Jadi kalau ada 100 kurang lebih 10 yang meninggal kalau kena SARS. Yang paling fatal adalah MERS tahun 2012.
Kalau dari 100 kurang lebih 40 yang meninggal. Dan yang terakhir yang sementara terjadi pandemi saat ini adalah COVID-19. Dengan angka kematiannya 4,8%, sekitar 5% rata-rata. Jadi dari 100 ada 5 yang meninggal. Dan ini di Bandar Lampung sekarang menjadi zona merah. Zona merah berarti penularannya tidak dapat dikendalikan lagi. Sudah komunitas, ya, sudah banyak virus yang beredar di mana-mana. Karena sudah masuk ke zona merah. Ya, di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung antri sekarang di IGD emergency, mereka yang dicurigai bahkan konfirm dengan virus corona ini yang sementara mewabah. Kita sementara berhadapan dengan coronavirus COVID-19. Kita sementara berjuang melawan coronavirus atau COVID-19 ini. Sedikit tentang coronavirus ini supaya Bapak Ibu boleh memahami apa sebenarnya penyebabnya. Tadi saya sudah sampaikan penyebab daripada COVID-19 ini adalah coronavirus beta. Jadi dari golongan beta. Ya, ada SARS, ada MERS, dan kemudian COVID ini. Ini lebih menular dari SARS dan MERS, walaupun angka kematiannya lebih tinggi SARS, apalagi MERS, tapi lebih menular daripada kedua ini. Virus ini dapat bertahan kurang lebih 72 jam, paling lama kalau di plastik, ya. Dia paling lama bertahan. Kalau di model kardus dan sejenisnya kurang dari 24 jam. Kalau di tembaga dan sejenisnya kurang dari 4 jam. Nah, karakteristik lain dari virus ini adalah dia tidak tahan terhadap sinar ultraviolet dan panas, ya. Jadi kalau dia di luar kena matahari pasti dia karena tidak stabil, dia akan nonaktif atau dia mati. Dan kemudian dia dinonaktifkan dengan pelarut lemak, dengan alkohol, khususnya etanol 75%, klorin, dan kloroform, kecuali klorheksidin. Jadi Bapak Ibu boleh memperhatikan karena ini antiseptik yang banyak digunakan. Saya sarankan yang base etanol 75% yang kita gunakan. Karena ada juga antiseptik yang hanya klorheksidin. Menonaktifkan. Tetapi yang paling baik, yang paling banyak digunakan adalah etanol 75%. Jadi Bapak Ibu boleh lihat kalau beli antiseptik, carilah yang bukan base-nya hanya klorheksidin. Kecuali ada etanol plus klorheksidin, itu bisa digunakan. Kemudian dia penularannya. Nah, ini sangat penting. Antara hewan, jadi hewan dengan hewan, hewan dan manusia, kemudian manusia dengan manusia. Masa inkubasinya 1-14 hari. Jadi kalau ada virus misalnya masuk, besok bisa timbul gejala. Karena dia masa inkubasinya, dari dia masuk sampai timbul gejala bisa hanya 1 hari. Tapi bisa juga 14 hari baru timbul gejala. Rata-rata 5-6 hari. Jadi dia masuk virus, kemudian timbul gejala 5-6 hari. Ini paling banyak, paling rata-ratanya di sana. Tapi bisa 1 hari, bisa sampai 14 hari. Kemudian virus ini juga dapat menularkan saat terinfeksi sampai 14 hari dari gejala dimulai. Ya. Kemudian bagi mereka yang terinfeksi dengan COVID-19 ini yang tidak bergejala atau asimptomatik, walaupun rendah, ini juga dapat menularkan. Jadi kurang lebih 50-70% sekarang banyak yang asimptomatik, yang tidak punya gejala. Ya, ini yang sebenarnya membuat kasus semakin banyak. Karena tidak bergejala dianggap biasa, bebas masker, buka masker, ternyata punya virus COVID-19 dan akhirnya ditularkan. Kasus terbesar ditularkan dari orang yang bergejala ke orang lain dengan jarak dekat atau kontak langsung melalui droplet. Ini kasus yang paling banyak, kasus yang terbesar penularannya. Penularannya juga dapat terjadi melalui droplet yang jatuh ke benda atau permukaan. Droplet dapat dikeluarkan yang paling banyak melalui bersin dan batuk. Ya, jadi kalau ada yang terinfeksi sekali dia batuk bersin banyak, ya jutaan keluar virus ini karena dia paling kecil ukurannya. Kalau dia penularan melalui udara atau aerosol itu hanya kalau ada tindakan.
Ya, kalau ada pasien gawat dilakukan intubasi atau pemeriksaan bronkus, saluran nafas, atau waktu nebulizer, waktu sesak kemudian pakai nebulizer, nah ini bisa memecahkan droplet itu sehingga dia bisa menyebar melalui udara. Ya, sehingga ini betul-betul diawasi kalau dilakukan tindakan-tindakan seperti ini. Nah, ini adalah gejala yang paling umum terjadi pada COVID-19. Demam, rasa lelah, batuk kering, nyeri sendi dan sakit sendi, hidung tersumbat, pilek, nyeri kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, dan yang lagi ngetren sekarang gejalanya adalah hilang penciuman dan pembauan. Ya, banyak kasus sekarang terjadi hilang penciuman, dan rata-rata penciuman atau pembauan, Bapak Ibu sudah segera ke rumah sakit. Harus lakukan pemeriksaan. Karena rata-rata semua yang hilang penciuman dan pembauan positif COVID-19. Ini gejalanya. Diagnosa daripada COVID-19 ini adalah dengan PCR. Ya, istilah swab yang digunakan ini sering disalahartikan. Karena pemeriksaan cepat atau pemeriksaan rapid, antibodi dan antigen, ada dua jenis pemeriksaan cepat, yaitu antibodi, satu antigen. Nah, rapid antigen pengambilannya dengan swab. Hapus, swab artinya menghapus. Hapusan di hidung, ya, ada hapusan di tenggorokan. Nah, pengambilan untuk PCR, untuk diagnosa pasti ini ada COVID-19 adalah dengan PCR. Ya, dengan PCR. Tapi pengambilan sampelnya juga dengan swab. Jadi kadang-kadang disalah mengerti swab. Jadi kalau kita mau sampai ini diagnosa pastinya adalah untuk saat ini dengan menggunakan PCR. Kalau dengan menggunakan pemeriksaan cepat, rapid namanya, antibody atau antigen, itu hanya untuk screening. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan kasus suspek atau dicurigai? Kalau kita sering dengar suspek itu dicurigai, adalah orang yang dengan gejala infeksi saluran pernafasan atas, dan dalam 14 hari terakhir dia memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di daerah transmisi lokal, ya. Apalagi kalau zona merah itu sudah komunitas, sudah lebih dari itu. Atau ada salah satu gejala yang ini, gejala-gejala ini dengan ada riwayat kontak dengan keluarga atau siapapun yang positif atau yang probable, ya. Probable itu maksudnya kasus suspek yang berat dengan ISPA yang berat, atau ada sesak nafas yang berat, atau meninggal dengan belum ada hasil PCR. Itu yang kita sebut dengan probable. Nah, hingga saat ini Bapak Ibu, sebenarnya karena dia virus belum ada obat yang spesifik. Ya. Pengobatan itu hanya suportif dan simptomatik. Ini virus. Nah, ada jenis pencegahan yang dibuat. Yang pertama adalah pencegahan virus untuk masuk ke tubuh. Kemudian ada pencegahan terjadinya infeksi. Ini sangat penting, dua hal ini. Nah, dua hal ini saya anjurkan kita mengambil kedua hal ini. Ini ada dua hal yang sangat penting. Pencegahan supaya virus tidak masuk ke dalam tubuh kita. Ya, dia masuk bisa melalui mata, bisa melalui yang paling banyak melalui hidung, melalui mulut. Maka gunakanlah masker saat keluar rumah. Bapak Ibu, saya sampaikan karena ini seringkali disalah kaprah. Gunakan masker saat keluar rumah. Jadi sebenarnya yang bebas masker itu untuk memutus rantai COVID ini, ya, adalah kalau bebas masker. Jadi kita buka masker itu hanya dengan satu keluarga. Baru bisa memutus akan rantai COVID ini. Tapi kalau saya perhatikan ya di Bandar Lampung ini, waduh, ya masih banyak yang tidak taat dengan masker. Padahal dengan masker banyak, penerapan dengan menggunakan masker banyak memutus rantai COVID ini penyebarannya. Kemudian jaga jarak ya minimal 1 meter, cuci tangan sesering mungkin, hindari kumpulan keramaian. Kemudian apalagi yang paling banyak terjadi sebenarnya dari research, salah satunya adalah makan bersama. Oh, ini hanya makan.
disitulah banyak terjadi penyebaran. Jadi kalau di sini terjadi zona merah, sebenarnya problemnya dari pencegahan ini. Kalau ini dijalankan dengan baik di masyarakat, di Bandar Lampung, maka zona merah ini bisa berubah asal ini betul-betul dijalankan. Ya memang masalahnya banyak yang tidak tahan menggunakan masker. Padahal kalau dibiasakan, akan lama-lama juga akan terbiasa untuk tahan menggunakan masker. Ini adalah untuk pencegahan pertama supaya virus tidak masuk. Ya, tetapi kalaupun ada virus yang masuk, maka pencegahan yang kedua ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena kondisi ekonomi masih tetap kerja dan sebagainya, apalagi sementara banyak sekarang virus, berarti virus sudah mulai beredar di mana-mana ini di kota Bandar Lampung. Bisa saja masuk 1, 2, 50, 100 partikel virus. Terinfeksi dia kurang lebih 1000 partikel virus, baru dia terinfeksi dengan COVID-19 ini. Jadi kalau dia hanya 100 yang masuk, ya kita berjalan, mungkin ada yang sudah masuk, maka yang pertahanan yang sangat penting adalah daya tahan tubuh. Itulah kunci utama menangkal virus corona. Daya tahan tubuh inilah sistem yang berperan dalam mengenal, menghancurkan, serta menetralkan virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, saya sampaikan Bapak Ibu mohon dipahami ini. Ada namanya pertahanan daya tahan tubuh secara alami atau yang dikenal dengan non-spesifik, ada yang spesifik atau dikenal dengan adaptif. Nah, ini adalah sistem pertahanan tubuh. Secara normal Tuhan sudah ciptakan tubuh kita memiliki pertahanan. Ya, di air mata ada lisosim. Ya, di hidung ada juga lendir dan lisosim. Di kelenjar liur, air ludah ada juga lisosim. Ini adalah mekanisme pertama pertahanan tubuh. Ada bakteri alami, ada asam lemak, ada lendir juga di saluran pernafasan. Ini adalah luar biasa Tuhan ciptakan pertahanan tubuh alami. Ya. Kemudian yang kedua adalah pertahanan tubuh spesifik, dan virus banyak berhubungan dengan juga dengan pertahanan tubuh yang spesifik. Kalau kita lihat di sini, saya sederhanakan ya, Bapak Ibu boleh kalau ada virus masuk, dia akan masuk ke sel. Pasti virus ini akan mencari sel. Kenapa? Kalau dia di luar sel, dia akan mati. Dia akan mencari sel. Nah, pada saat dia akan mencari sel, kalau kita lihat, ya, maka tubuh akan melakukan pertahanan, mengenal virus yang masuk dengan mengikat dengan komplement, kemudian tubuh akan membentuk antibodi, ya, antibodi. Nah, pada saat dia masuk, dia sudah dibendung, namanya difagosit, ya, dimakan, dan kemudian dihancurkan. Inilah mekanisme pertahanan yang Tuhan ciptakan yang luar biasa. Pertahanan spesifik, ya, yang pertama. Yang kedua, model lain pertahanan spesifik yang Tuhan ciptakan. Dengan adanya namanya pertahanan natural killer cell, ya, sel pembunuh alami yang luar biasa yang Tuhan ciptakan. Di mana dia secara langsung merusak sel yang sudah ada virusnya, atau dia juga mengaktifkan, merangsang kekebalan tubuh, kemudian dia juga memproduksi interferon. Dan kita tahu kalau interferon itu sering digunakan untuk pengobatan jenis-jenis virus, di mana dia mencegah memperbanyaknya virus. Jadi dengan adanya interferon. Nah, ini dimulai dengan adanya natural killer cell yang luar biasa yang Tuhan ciptakan. Ini pertahanan tubuh. Kalau secara gambar bisa lihat, ini ada virus yang sudah terinfeksi, sel yang sudah terinfeksi virus. Ini adalah natural killer cell. Dia akan kemudian datang dan kemudian melakukan yang tadi untuk membunuh sel dengan virus yang ada di dalamnya. Pertahanan yang luar biasa Tuhan ciptakan yang berikut. Ada yang namanya makrofag dan dendrit yang mendeteksi kalau ada virus corona yang masuk. Dia memberikan sinyal. Dan ini luar biasa. Ada sel kekebalan tubuh yang dikenal dengan limfosit T dan limfosit B. Sehingga menghasilkan antibodi untuk kekebalan tubuh dan sitokin inflamasi. Cuma berbahayanya ketika sitokin ini
dengan berbagai faktor terjadi badai sitokin, dan inilah yang bisa memperburuk dia. Dan Bapak Ibu, ini adalah pengantar hidup sehat. Saya sampaikan kepada kita yang sudah hadir bergabung pada malam hari ini. Makrofag tadi, untuk pertahanan yang Tuhan ciptakan. Natural cell tadi, sel dendrit, limfosit T, limfosit B, lisosom. Ini adalah prajurit-prajurit pertahanan tubuh yang diciptakan Tuhan dalam diri kita. Dan pertahanan-pertahanan tubuh ini akan menjadi banyak. Kalau dia jadi banyak, maka kita katakan antibodinya naik. Maka yang bisa membuat imun ini naik. Prajurit-prajurit ini kuat dalam berjuang. Rumah Sakit Advent Bandar Lampung menawarkan program hidup sehat. Kita akan pelajari bagaimana dia bisa menolong di era COVID, ya, secara umum, ya, mulai dari hati yang gembira, istirahat yang cukup, diet yang seimbang, udara yang bersih, pengendalian diri, sinar matahari, energik berolahraga, hubungan sosial yang baik, air jernih yang cukup, Tuhan yang terutama. Ini adalah resepnya. Malam ini saya tawarkan kepada kita untuk menebus resep ini. Ambil resep ini. Ya, kalau dia hipertensi dapat resep amlodipin, ditebus misalnya di apotik. Diambil obatnya. Sekarang saya menyampaikan resep gratis. Tebus resep ini di tengah-tengah COVID-19. Perkuat prajurit-prajurit pertahanan tubuh. Hati yang gembira, mengeluarkan hormon endorfin yang memperkuat sistem imunitas tubuh kita. Resep yang pertama, ya. Selalu bersyukur, jangan mengeluh. Resep yang kedua dan seterusnya. Nanti akan dibahas dari minggu ke minggu, Bapak Ibu. Resep-resep ini adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita untuk melawan COVID-19 yang ada. Sekali lagi ada 2 pencegahan tadi saya titipkan. Pencegahan pertama bagaimana supaya virus tidak masuk? Tadi pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan keramaian, dan lain-lain. Dan ini adalah ketika sudah ada yang masuk virusnya, maka bangkitkan pertahanan tubuh kita. Dengan apa? Dengan program hidup sehat. Kiranya Tuhan menolong kita malam hari ini. Ini adalah pengantar hidup sehat yang kita akan bahas dari minggu ke minggu, sehingga kita memiliki tubuh yang sehat. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Terima kasih Dr. Charles yang sudah menyampaikan pengantar hidup sehat pada malam hari ini. Kepada para saudara-saudara di ruang Zoominar maupun pemirsa di radio dan saudara-saudara yang melihat melalui Facebook, kami menyediakan ruang untuk tanya jawab. Silakan saudara-saudara. Ada hal-hal pemaparan tadi yang menurut saudara kurang jelas, saudara bisa tanyakan. Baik. Saya belum melihat ada pertanyaan. Kami meyakini bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Charles adalah sangat jelas untuk disampaikan. Pada kesempatan ini, bila mana saudara belum ada pertanyaan, Dr. Charles akan memberikan pertanyaan, ya, dan menyediakan hadiah bagi 3 orang yang bisa menjawab dengan benar apa yang sudah disampaikan mengenai seminar kesehatan tadi. Pada Dr. Charles boleh menyediakan 3 pertanyaan. Kami akan menyediakan 3 hadiah dan 3 pedometer. Bagi siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Dr. Charles. Silakan Dr. Charles. Oke, aduh ini ya kita santai aja ya, karena mudah-mudahan sudah dimengerti apa yang disampaikan. Mari kita menembus resep hidup sehat. Pertanyaan pertama, ada aturan hidup sehat. Kita sering menyebutkan aturan hidup sehat di rumah sakit, program hidup sehat, atau hukum 10 hukum kesehatan. Kemudian ini dijabarkan dalam resep-resep hidup sehat.
Nah, kalau ada yang bisa menjawab, memberikan dari tadi ada 20 resep hidup sehat. Ya, 10 saja dari 20. Ah, 10. Karena ini resepnya nih, tinggal ditebus nih. Ya. 10 saja dari 20 resep dan boleh ditebus nih resep-resep. Karena ini penting ya. Yang kita tawarkan adalah resep. Kalau resep tidak ditebus sayang. Silakan. Ya, boleh aktifkan. Saya dong. Silakan. Ya, silakan. Ya, Ibu Erli. Wah, Ibu Erli ini karyawan rumah sakit pasti tahu. Ayo kita kasih kesempatan dulu. Ini kalau karyawan tidak tahu udah keterlaluan ya. Pemirsa yang di luar rumah sakit dulu, ayo. Hati yang 10 resepnya ya. Hati yang gembira. Selalu bersyukur kepada Tuhan. Tidur teratur 7 sampai 8 jam setiap hari. Istirahat yang cukup 1 hari. Istirahat ya 1 hari dalam 1 minggu. Konsumsi buah setiap makan. Konsumsi sayur setiap makan. Makan teratur 2 atau 3 kali per hari. Konsumsi belum lengkap Bu itu. Yang makan teratur itu belum lengkap. Harus lengkap itu kan ada sesuatu yang penting di situ. Nah, makan 2 kali atau 3 kali, ada yang penting di situ. Nggak boleh apa tuh? Ya? Tidak between meals ya. Itu dia. Nanti kita bahas nanti berapa minggu ke depan tentang diet ya. Nggak boleh between meals. Gorengan ya gitu ya. Saya cuma melengkapi tadi. Lanjut Bu. Konsumsi protein cukup dan tumbuhan. Oke, good. Udah berapa? Gula dan garam. Udah 9 dokter. Udah 9 ya. Ya? Yang 10 melakukan latihan pernapasan 10 sampai 2 kali setiap pagi. 10 sampai 20. Nah, tunggu saya mau tanya dulu sama Ibu ya. Yang mana yang Ibu masih kurang lakukan tuh, Ibu? Adriani ya? Tidur dan makanan. Ya? Oke ya. Tapi saya lihat sudah mulai turun berat badannya ya. Oke. Itu yang pertama Bu Reni. Oke. Oke, sebentar ya. Dok. Saya melihat bungkus hadiahnya. Saya melihat ada kode Dok. Ada pertanyaan saya lihat di sini. Ya, dari pertanyaan yang bagus. Carmela ya. Boleh itu? Endorfin ya. Ya, silakan. Ikut Zoom meeting. Saya jawab dulu tentang endorfin ya. Nanti akan banyak dibahas. Cuma saya sampaikan. Ini yang besar tanya. Ini dokter hidup sehat. Ya, ini baik. Saya dengan siapa? Ini dengan Bapak siapa tadi? Siapa yang menyampaikan tadi? Kami mendengar suaranya. Pak Irawan kayaknya ya. Pak Irawan silakan. Silakan Pak Irawan boleh menjawab. Tadi itu dari karyawan rumah sakit. Sekarang di rumah sakit. Silakan Pak Irawan sampaikan. Mohon diulang. Ini tadi saya lagi ada yang masuk jadi saya agak terpecah konsentrasi. Dok, tolong diulang pertanyaan Dok. Oke. Tadi kan ada 10 aturan atau hukum kesehatan. Baru ada 20 resepnya dijabarkan. Bapak Irawan saya hanya minta 5 saja, Pak. 5 dari 20 resep. Ya, ini maaf saya masuknya juga agak terlambat ini. Apa-apa, Pak. Nanti minggu depan Bapak 6:30 udah sama-sama ya. Nah, silakan. Iya. Itu resep hidup sehat ya, Dok? Iya. Waduh, ini tadi saya belum bisa ini. Dok. Oh iya. Nggak apa-apa, nanti minggu depan, Bapak. Tidak, ya, resepnya paling tidak apa? Tadi udah dijawab sih. Nggak apa-apa, diulang juga nggak apa-apa, Pak. Diulang ya. Iya. Tidur cukup. Tidurnya cukup berapa jam?
8 jam paling Oke. tidak. Kemudian makan yang berprotein. Apa? Kemudian Protein. makan makanan Berprotein. yang apa? Basisnya berprotein lebih ya. ke arah. Oke, terus enggak apa-apa. Protein, kemudian makan buah yang banyak ngandung vitamin C terutama. Makan buah, tunggu Kemudian, Pak ya. ya. Saya benerin supaya Bapak ingat resepnya ya. Iya, Setiap iya. makan wajib Setiap ada makan, buah, Pak. Setiap Dan makan wajib wajib ada ada buah. Dan Jadi dimakan buah sebelum. ya, Ya. bukan makanan Dimakan. tambahan tapi makanan pokok ya. Oke, lanjut. Oh ya, oke. Dan sebaiknya makan buah itu sebelum makan makanan pokok, Ya, misalnya makan ya, nasi terus. itu. Oke. Kemudian olahraga teratur. Ya. Kemudian juga Satu lagi, Pak. apa itu bersyukur kepada Tuhan. Iya, Mas. Selalu Ya. bersyukuri. Ya. Terima kasih Pak Irawan kemudian, ya. Boleh ditanya ya. Pak? Pak Irawan, boleh Boleh, tanya boleh, ya? Dok. Mana kira-kira Ya, ya. Bapak yang masih susah, yang dari Bapak sampaikan, yang masih sulit dilakukan? Oh, ini yang olahraga teratur, Dok. Ya, agak susah ini. Nanti tanya sama Ibu Vera ya. Ini ada Ibu Vera itu rajin olahraganya. Jadi bagaimana? Ada yang lagi rajin olahraga wajib ya? Iya, iya. 2 bungkus. Dok. Apa Bu Reni? Siap, Dok. Sebelum ketiga, saya mau jawab dulu pertanyaan ya, Bu Reni. Ada pertanyaan Silakan, tentang hormon endorfin. Nanti akan dibahas memang nanti di session-session berikut. Tapi kalau pernah kenal dengan morfin, narkoba, ya, kenapa orang akhirnya kecanduan morfin? Karena bisa hilang sakitnya ketika disuntik dengan morfin. Tuhan menciptakan tubuh kita ini ada yang lebih kuat dari morfin, yaitu endorfin. Ya, endorfin. Nah, kita tertawa lepas saja 5 menit, sudah banyak endorfin yang keluar. Ya, hati kita yang gembira, endorfin keluar. Jadi kalau sakit-sakit tubuh, tulang apa sakit, otot-otot sakit, coba latihan tertawa saja 5 menit tertawa, kemudian pasti berkurang sakitnya karena endorfin akan keluar. Ya. Tapi kalau yang mau keluar kortisol ya stres-stres aja, itu biasanya kortisol yang keluar dan tambah sakit badannya. Jadi itu jawaban yang pertanyaan yang nanti akan dibahas lagi tentang endorfin dan banyak fungsi yang lain dari endorfin ya. Oke Dok, ini dari Kartini Lasut dari Manado, dari jauh. Waduh. Mau menjawab, silakan Ibu Kartini. Nanti hadiahnya gimana itu? Lewat kapal tuh. Kirim ya, via pos. Silakan Ibu Kartini. Iya, terima kasih Dok atas materinya, sungguh sangat terberkati. Sama-sama Bu. Dan mau menjawab pertanyaan yang tadi. Kalau Ibu boleh saya kasih pertanyaan lain Bu. Gampang. Oh, iya dicoba ya Dok. Soalnya ya kalau yang tadi jawabannya sudah tahu, tapi kalau gampang saya kasih pertanyaan Ibu. Untuk memutus rantai COVID, Ibu bagaimana caranya menurut Ibu yang sudah disampaikan untuk memutus rantai COVID? Iya, yang dilakukan adalah dari kita keluarga sendiri. Jadi kalau keluar rumah, yang pertama harus menggunakan masker, kemudian jaga jarak dengan orang lain, hindari kontak fisik dengan orang lain, kemudian hindari juga perkumpulan dalam bentuk apapun, dan tetap menjaga kesehatan, olahraga, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi untuk menjaga imun kita. Amin ya. Jadi sudah lengkap ya. Yang saya mau stressing tadi, kapan Ibu buka masker? Ketika ada di rumah, Dok.
Oke, terima kasih ya. Itu kalau itu saja dijalankan, banyak. Jadi mudah-mudahan di sini ada masyarakat Bandar Lampung yang ikut. Kalau itu dijalankan, kalau kita mau komit sama-sama, jangan sampai numpuk pasien di IGD. Ya, sudah kewalahan nih pasien di rumah sakit kita ini. Sudah bahkan dari puskesmas sudah telepon, ini tolong datang saja di situ sudah tidak ada tempat. Ya. Kalau kita mau putus, ini ada radio, sorry saya mesti sebutkan nih radio Mandala, Pak Aris. Kemudian ada radio Idola dong. Idola, ya. Kemudian ada 3 ya, radio. Ya, SGB. Ya. Sri Bawono. Sri Bawono. Dari Sri Pak Bawono. Irawan, ini guru besar dari Kota Bumi nih. Oke, Pak Irawan. Tadi menjawab dong. Kita bantu untuk memutus rantai COVID di Bandar Lampung yang sudah zona merah ini. Kalau saja masker itu hanya bebas dengan satu keluarga, itu akan membantu memutus rantai COVID. Ya, kadang-kadang jadi excuse misalnya makan bersama dengan teman dan sebagainya hanya makan, padahal sudah bawa virus di situ. Jadi ini catatan sangat penting. Jadi mungkin melalui radio-radio yang sudah bekerja sama, Rumah Sakit Advent Bandar Lampung rindu untuk menyampaikan, karena siapa lagi yang akan memutus rantai COVID kalau bukan kita semua. Rumah sakit membantu supaya ini boleh disebarkan. Ya, oke. Berarti tadi Ibu Reni benar ya, Ibu Kartini dari Manado. Ya. Sudah menjawab. Boleh nanti di chat alamatnya Ibu, biar hadiahnya nanti kami kirim. Iya Bu. Oke. Iya, terima kasih Bu. Ya, kepada Bapak Irawan juga tolong di-chat alamatnya. Saya minta tolong Dr. Walden untuk mencatat alamatnya. Sama nomor HP barangkali. Oh iya, silakan. Nomor handphonenya juga. Baik, saudara-saudara dan pemirsa sekalian, apakah masih ada yang mau bertanya? Baik. Minggu depan bisa, Bu Reni, nanti minggu depan bisa di... Iya. Ya, ini minggu depan ada lagi yang lebih menarik lagi, pelajaran mengenai pola hidup di era pandemi COVID-19. Jadi, jangan sampai dilewatkan setiap hari Kamis jam 7 malam untuk mengikuti seminar hidup sehat dari Rumah Sakit Advent Bandar Lampung yang disiarkan melalui Zoom ataupun radio, ya, radio dari Mandala FM 90.1, kemudian Idola 96.6 FM, kemudian Tulang Bawang dan SGP 97,8 FM Sri Bawono. Ya, acara seminar hidup sehat ini juga live secara Facebook. Ya, jadi saudara-saudara bisa mengajak lebih banyak lagi handetolan untuk mengikuti pelajaran yang sangat berharga ini, sehingga kita boleh tetap melakukan kegiatan kita. Tidak perlu takut dengan virus COVID-19, karena pengetahuan kita bertambah bagaimana kita membentuk pola hidup yang sehat. Baik pemirsa dan saudara-saudara sekalian yang di room Zoom, acara kita sudah selesai. Jangan lupa untuk mempraktekkan pola hidup yang sehat. Yang pertama, selalu gunakan masker ketika keluar dari rumah. Kalaupun ada tamu, tetap gunakan juga masker. Ya, kecuali itu adalah anggota keluarga inti kita. Pastikan kita mulai menerapkan pola hidup sehat yang sudah dipaparkan oleh Dr. Charles tadi. Kiranya Tuhan memberkati kita agar pengetahuan yang kita dapatkan hari ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita, sehingga niat kita untuk hidup sehat diberkati, dan kita boleh kembali bertemu dalam room seminar dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada malam hari ini kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Kepada Bapak Dona Wele, kami minta untuk mengakhiri kita punya pertemuan. Terima kasih semuanya sudah berpartisipasi. Kita akan keluar dari ruang meeting ini
Kita akan berjumpa lagi pada hari Kamis minggu depan pada jam yang sama 7.00 malam. Kita akan masuki pembahasan tentang hidup hati yang gembira. Sampai jumpa pada minggu yang akan datang. Malam. Assalamualaikum. Tai